Saya rasa baguslah kalau ada pelatih Malaysia seperti Ong Kim Sue yang bekerja di Indonesia melatih Persis Solo. Karena kita juga punya pemain yang sekarang ada di Malaysia seperti Salih Ramdhani, Jordi Amat. Sebelumnya juga kita punya kayak Evan Dimas, Andik Firmansyah, Bambang Pamungkas. Jadi ya bagaimanapun juga Indonesia dan Malaysia itu tetangga, harus kerjasama, harus maju bersama Asia Tenggara ini. Jangan selalu saling menghina, jangan selalu saling melecehkan, jangan selalu saling merendahkan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin. Kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Nah, jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, teka-teki, misteri. Pengunduran diri Ong Kim Sue dari Sabah FC itu akhirnya terjawab. Akhirnya terjawab karena ternyata benar kata rumor, benar kata beberapa orang di kolom komentar saya yang menyatakan bahwa Ong Kim Sue ternyata akan melatih Persis Solo. Salah satu klub di Liga Indonesia, klub Liga Sudan itu ternyata sudah terkonfirmasi, sudah confirm saudara-saudara bahwa Ong Kim Sue akan melatih Persis Solo menggantikan pelatih sementara Muhammad Hanafing. Hanafing atau Hanafik ya, itu setelah sebelumnya dan sejak awal musim, sejak musim lalu kalau nggak salah pertengahan musim lalu Desember atau bulan apa ya, itu dilatih oleh Milomir Seslija. Ong Kim Sue akan melatih Persis Solo dengan target saya nggak tahu targetnya apa, saya nggak tahu apakah juara ataukah hanya papan atas atau seperti apa, tetapi ya yang jelas target itu pasti tinggi. Tetapi Ong Kim Sue ini sepakat untuk melatih Persis Solo dan ini berarti akan menjadi pelatih Malaysia ketiga di sepak bola Indonesia, di Liga Indonesia. Setelah dulu kalau saudara-saudara ingat ada pelatih yang namanya Irfan Bakti Abu Salam tahun 2007 kalau nggak salah, itu di Persipura. Waktu itu Irfan Bakti ini, coach Irfan ini hanya sebentar, kemudian dia mengundurkan dia kembali ke Malaysia dan digantikan oleh coach Raja Isa. Raja Isa inilah yang kemudian berkelana di sepak bola Indonesia cukup lama, dan sekarang coach Irfan Bakti ini kembali ke Malaysia, sedangkan coach Raja Isa ini sekarang ada di Bangladesh. Ada di Bangladesh. Sementara siapa Ong Kim Sue ini juga sebelum Ong Kim Sue, saudara-saudara, sebelum Ong Kim Sue, Persis Solo itu juga pernah dilatih oleh pelatih yang pernah bekerja di Malaysia, di Johor Darul Taksim. Kalau saudara-saudara ingat pada musim 2023, 2024 apa ya? Itu 2002-2003 ya, itu Persis Solo pernah dilatih oleh Leonardo Medina, pelatih asal Meksiko yang sempat bekerja di Johor Darul Taksim, tetapi hanya bertahan kalau nggak salah 1 tahun sebelum digantikan oleh Milomir Seslija. Kemudian Milomir Seslija dipecat, kemudian diganti oleh caretakernya sampai 2. Saudara-saudara, saya juga heran, caretaker kok bisa 2 dan lama 2 bulan, bayangin. Baru kemudian sekarang Ong Kim Sue ditunjuk menjadi pelatih Persis Solo.
Dia ini saudara-saudara, Ong Kim Sue ini bukan pelatih yang biasa-biasa saja. Ini pelatih yang cukup bagus lah. Pelatih yang bagus, punya lisensi yang cukup bagus, kemudian prestasinya juga bagus, pengalamannya juga bagus. Ong Kim Sue ini lama sekali bekerja di Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FA, Football Association of Malaysia. Mulai dari pelatih, dulu ada proyek namanya Harimau Muda. Nah, itu dia dulu pelatih di situ, kemudian dia melatih tim junior Malaysia, pernah menjadi caretaker di timnas senior Malaysia, pernah juga jadi direktur teknik di FAM, direktur teknik, technical director di FAM. Kemudian yang terbaru dia melatih Sabah FC. Dan Ong Kim Sue ini kalau Anda adalah penggemar tim nasional Indonesia yang sudah sejak dulu kalah, bukan penggemar yang baru muncul ketika ada pemain-pemain diaspora ini, bukan penggemar sejak lama, Anda pasti tahu bahwa Ong Kim Sue adalah pelatih yang memimpin Malaysia U23 di SEA Games 2011, mengalahkan Indonesia asuhan Rahmat Darmawan. Waktu itu Titus Bonai dengan siapa ya? Wanggai atau siapa itu? Itu Patrick Wanggai masih main di situ. Kurnia Mega kalau nggak salah kipernya. Waktu itu Indonesia dikalahkan Malaysia di final SEA Games 2011 di hadapan mungkin sekitar 80.000 atau 90.000 penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno waktu sentel bannya masih tanah, belum kayak sekarang. Waktu itu kita kalah adu penalti, saudara-saudara, setelah bermain imbang 1-1. Setelah setahun sebelumnya Raja Gopal itu memimpin Indonesia, mengalahkan Indonesia asuhan Alfred Riedel di final Piala AFF 2010. Nah, 2011-nya Ong Kim Sue ini melatih U23 dan berhasil mengalahkan Indonesia di final. Kalau saudara-saudara masih ingat, waktu itu supporter Malaysia pemain Malaysia datang ke stadion, datang dan pulang menggunakan barakuda. Menggunakan barakuda, dan sepanjang pertandingan itu atmosfernya adalah intimidatif. Ya, sudah kayak orang mau perang lah, kayak di jalur Gaza, saudara-saudara, pada waktu itu intimidatif. Jadi tetapi mental yang baguslah yang kemudian dimiliki Ong Kim Sue, yang mampu membangkitkan semangat anak-anak asuhannya Malaysia U23 waktu itu. Badrol kalau nggak salah waktu itu kaptennya, Badrol Bakhtiar itu waktu itu kaptennya, untuk kemudian mengalahkan Indonesia lewat drama adu penalti. Padahal Indonesia waktu itu mainnya bagus sekali, saudara-saudara, sejak fase penyisihan sampai final itu mainnya bagus. Tapi ya itulah sepak bola, dan itu adalah hasil kerjanya Ong Kim Sue. Juga termasuk pelatih yang sukses bersama Sabah FC. Dalam 2 musim sebelumnya itu Sabah FC selalu berada di peringkat ketiga di klasemen Liga Super Malaysia, di bawahnya Johor Darul Taksim dan di bawahnya Selangor. Kalau Johor Darul Taksim sudah nggak usah dibahas lah, itu di Malaysia itu udah kayak Bayern Munchen di Jerman sana. Udah Liga Petani lah kira-kira seperti itu, dominan satu tim. Nah, sementara Selangor juga tim yang bagus. Jadi dalam 3 musim terakhir di eranya Ong Kim Sue ini, Sabah FC bersaing ketat dengan Selangor. Bahkan musim sebelumnya kalau nggak salah, itu mereka sempat bersaing, hampir juara lah melawan Johor Darul Taksim. Tetapi ya karena kekuatan finansial, kekuatan materi Johor Darul Taksim yang jauh lebih bagus dari Sabah FC, ya akhirnya Sabah FC kalah, akhirnya menempati peringkat ketiga. Kemudian di Piala AFC musim lalu, mereka juga sampai ke semifinal zona ASEAN sebelum dikalahkan klub dari Australia kalau seingat saya. Nah, waktu dia meninggalkan Sabah ini, dia juga nggak dipecat, tetapi dia mengundurkan diri karena kontraknya berakhir bulan November ini. Dan dia nggak mau memperpanjang kontrak karena tentu saja mungkin saja ada pendekatan dari Persis Solo, tantangan. Dia mencari tantangan baru dengan bermain di Liga Indonesia lah bersama Persis Solo. Mungkin itu tantangan dia, sehingga dan waktu dia pergi, Sabah ini juga ada di posisi 3, saudara-saudara. Posisi 3 klasemen sementara Liga Super Malaysia di putaran pertama, karena sekarang mereka sedang putaran pertama berakhir, nanti putaran keduanya berlanjut setelah tahun baru, karena sekarang lagi ada Piala FA atau Piala Malaysia gitulah. Jadi ini adalah pelatih yang cukup bagus. Bagusnya pelatih yang datang ke Indonesia, saudara-saudara, masalah utama di sepak bola Indonesia, di Liga Indonesia itu bukan pada pelatih, bukan. Masalah utama itu ada di pemain yang kayak begitulah cara mainnya. Kemudian supporter. Supporter ini faktor paling besar lah. Kenapa? Karena
tuntutan supporter itu selalu tinggi, saudara-saudara, tinggi sekali, tidak memenuhi ekspektasi. Klub yang baru promosi dari Liga 2 pun dituntut untuk juara. Contohnya PSBS Biak gagal, kalah di pertandingan awal. Pelatihnya yang dari Argentina itu yang pelatih top dari Argentina itu langsung dipecat. Bayangin, saudara-saudara, klub promosi aja targetnya juara Liga 1, kan gak masuk akal. Begitu pula klub-klub yang lainnya. Jadi ini masalah utama Ong Kim Sue ini, sebagus-bagusnya Ong Kim Sue, tapi kalau nanti dia berhadapan dengan ekspektasi supporter yang berlebihan, ya saya angkat tangan, saudara-saudara. Pelatih sekelas Jose Mourinho, Jurgen Klopp, Pep Guardiola pun saya rasa kalau melatih di Indonesia dengan ekspektasi yang tidak masuk akal, ekspektasi yang tidak logis, ya selesai. Kenapa? Karena di Indonesia ini Anda kalah 2, 3 kali berturut-turut, 4 kali berturut-turut, langsung diminta out. Walaupun Anda baru melatih 1 bulan. Kalau Anda kalah, nggak menang, nah itu Anda akan diminta out. Jadi itu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh Ong Kim Sue. Ong Kim Sue itu tantangannya di situ. Bukan masalah lawan, bukan masalah pelatih lawan, bukan pemain lawan, tetapi supporter sendiri. Biasanya masalahnya di situ karena tuntutan mereka itu terlalu tinggi. Mereka terlalu berpikir soal historis. Kayak Persis Solo ini kan, klub dia adalah salah satu klub yang sudah cukup lama. 19 lahirnya itu tahun 1929 atau 19 berapa lah, pokoknya udah tua sekali sehingga dia merasa punya sejarah dan itu selalu dijadikan rujukan. Selalu dijadikan rujukan padahal eranya sudah era berubah. Sehingga ketika hasilnya mengecewakan, mereka akan teriak out dan itu terjadi pada Leonardo Medina. Pada Leonardo Medina yang mahal-mahal didatangkan dari Johor Darul Taksim, kemudian dia hanya pertandingan 35 pertandingan, 12 kemenangan, 12 kalah dan 11 seri, langsung diminta turun. Milomil Seslija juga sama, hasilnya mengecewakan, diminta. Jadi Ong Kim Sue harus siap dengan mentalitas ini, harus siap melawan supporternya sendiri. Sue ini, saudara-saudara, akan menjadi pelatih Malaysia ketiga yang melatih di klub Liga Indonesia. Di era Liga Indonesia ya, ini di era Liga. Saya nggak tahu kalau sebelum-sebelumnya di era Perserikatan, di era Galatama. Kalau dari Singapura dulu ada Fandi Ahmad, kemudian David Lee itu main di Indonesia dari Singapura. Di era Liga Indonesia juga ada pemain Malaysia, si Safi Sali pernah main di Indonesia. Kalau pelatih ini yang ketiga. Sebelumnya yang pertama itu ada Irfan Bakti, saudara-saudara. Irfan Bakti Abu Salam. Yang terakhir kalau nggak salah itu dia melatih di Kuching City atau mana gitu, atau Terengganu ya. Itu dulu dia melatih Persipula tahun 2007, Irfan Bakti. Kemudian dia hanya sebentar, kemudian dia balik ke Malaysia dan posisi pelatih di Persipula kemudian digantikan oleh Raja Isa. Coach Raja Isa. Dan Coach Raja Isa ini yang termasuk betah, saudara-saudara. Dia lama sekali di Indonesia, tidak hanya satu tim yang dia latih, tetapi ada banyak sekali. Dia pelatih di Persipura, kemudian dia sempat melatih di PSM Makassar, Persiram Raja Ampat sudah almarhum, sudah ganti sekarang ya. Pokoknya kemudian ada PSMS Medan, kemudian ada Persijap Jepara. Dia sempat juga melatih di Persekam Metro FC, kemudian Persikabo Bogor, kemudian PSPS Pekanbaru di Riau, itu yang dilatih oleh Raja Isa. Dan Raja Isa sekarang melatih di Bangladesh, saudara-saudara, melatih di Bangladesh. Dan keberadaan pelatih-pelatih Malaysia di Indonesia ini menurut saya bagus. Begitu pula dengan keberadaan pemain-pemain Indonesia yang ada di Liga Malaysia. Sekarang ini ada Sadir Ramdhani, ada Jordi Amat. Musim lalu kalau nggak salah itu ada si Nathanael Siringgo. Musim sebelumnya juga ada banyak sekali, saudara-saudara. Ryuji Utomo juga pernah main di Malaysia. Kemudian Ilham Udin Armain, Evan Dimas Darmono. Kemudian siapa lagi ya? Ahmad Juprianto juga pernah main di Malaysia. Kemudian ada banyak, saudara-saudara. Bambang Pamungkas, Eli Iboy. Kemudian Rasmoyo, dulu tahun berapa, 80-an main di Selangor. Kemudian Andik Firmansyah. Jadi itu banyak sekali dan menurut saya itu bagus. Kalau ada pemain
pemain atau pelatih Indonesia Rahmat Darmawan juga sempat melatih di Terengganu kalau nggak salah waktu itu T-Team. Nah, itu dia melatih di situ juga menurut saya cukup bagus. Jackson Tiago juga sempat melatih di Malaysia, di Penang atau di mana. Jadi menurut saya kalau ada pelatih pemain Indonesia, Malaysia saling melengkapi termasuk juga dengan Singapura, dengan Vietnam, dengan Thailand, itu bagus karena bagaimanapun juga sesama negara Asia Tenggara itu kita harus kooperatif, harus bekerja sama, harus maju bersama, jangan saling menghina, jangan saling merendahkan, jangan saling melecehkan. Saudara-saudara, pesan saya kepada kalian para penggemar sepak bola, supporter, fans bola sepak di Malaysia maupun supporter sepak bola di Indonesia, sudahlah, berdamailah kalian, tidak usah saling hina, tidak usah saling melecehkan, termasuk juga konten-konten kreator di YouTube ya, kalau bikin konten-konten bola itu nggak usahlah menyindir-nyindir, menjelek-jelekan negara tetangga seolah-olah negara kita paling, semua pihak, dua pihak, di pihak Malaysia juga ada yang menjelek-jelekan Indonesia, di Indonesia juga ada yang menjelek-jelekan, jadi nggak usah kayak begitu, kita sebagai setetangga ini maju bersamalah. Kalau nanti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Singapura, Filipina bisa sama-sama ikut Piala Dunia kan bagus, saudara-saudara. Kalau Piala Asia isinya semuanya dari negara Asia Tenggara kan juga bagus, saudara-saudara. Misalnya ada 4 atau ada 5, 6 negara Asia Tenggara ikut Piala Asia kan bagus. Ikut Piala Dunia 2, 3 negara ikut kan bagus. Jadi kerjasamalah. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman semuanya, saudara-saudara. Tadi kita bicara tentang Ong Kim Sue, Dato Ong Kim Sue, yang setelah mundur dari Sabah, beberapa hari setelah mundur dari Sabah, kemudian dinyatakan akan menjadi pelatih baru Persis Solo. Persis Solo, klub di Liga Indonesia, Liga 1 Indonesia, miliknya itulah. Itu jadi Ong Kim Sue ini akan menjadi pelatih Malaysia ketiga yang bekerja di Indonesia setelah sebelumnya ada Irfan Bakti Abu Salam, Coach Irfan yang melatih Persipura, dan waktu itu Coach Irfan membawa asistennya Raja Isa. Kemudian Coach Irfan kembali ke Malaysia dan posisi Persipura digantikan oleh Raja Isa, dan Raja Isa inilah yang kemudian cukup lama berkecimpung di Liga Indonesia, mulai dari klub-klub Persipura, kemudian Persijap Jepara, kemudian ada kalau nggak salah Persikabo, PSMS Medan, kemudian ada lagi PSPS Pekanbaru. Itu Coach Raja Isa yang cukup lama, dan sekarang Coach Raja Isa ini kalau nggak salah itu ada di Bangladesh, saudara-saudara, melatih di Bangladesh. Dan Coach Raja Isa ini memiliki kesan yang mendalam kepada sepak bola Indonesia. Dia merasa itu seperti rumahnya sendiri karena atmosfernya, supporternya luar biasa menurut Coach Raja Isa. Dan sekarang itu langkah itu akan coba diteruskan oleh Ong Kim Sue. Nah, pertanyaannya adalah apakah Ong Kim Sue ini akan bisa bertahan selama Raja Isa, karena melatih di Indonesia ini butuh mental itu yang paling penting. Dan saya rasa Raja Isa itu, Coach Raja Isa punya mental yang sehingga dia bisa bertahan cukup lama di Indonesia walaupun di berbagai macam klub, dipecat, kemudian pindah klub, dia tahan banting, dihina supporter, dilempar. Dia tahan. Nah, ini pertanyaannya nanti adalah apakah Ong Kim Sue ini bisa seperti Raja Isa atau seperti Coach Irfan Bakti Abu Salam yang hanya sebentar menukangi Persipura sebelum digantikan oleh Raja ini. Tapi kalau melihat kurikulum vitae dan lihat rekam jejak, saya rasa ini pelatih yang bagus lah. Ong Kim Sue ini pelatih yang bagus. Dia pernah, ya kalau saudara-saudara ingat SEA Games 2011 kan, di Jakarta asuhan Rahmat Darmawan dikalahkan oleh Malaysia. Asuhannya Ong Kim Sue ini lewat adu penalti 4-3 atau 5-4 ya waktu itu setelah bermain imbang 1-1. Ini pelatih yang bagus ya. Sekarang tinggal mental, karena di Indonesia ini aneh.
pelatih baru melatih 3-4 pertandingan kalah itu resikonya adalah out. Nah, apakah itu Ong Kim Sue itu siap atau tidak? Saya nggak tahu. Kita lihat saja nanti sejarah yang akan membuktikan itu, saudara-saudara. Tetapi apapun itu, pelatih Malaysia di Indonesia itu bagus karena Indonesia juga pernah ngirim pelatih. Rahmat Darmawan pernah melatih di Malaysia. Kemudian banyak juga pemain Indonesia yang main di Malaysia. Semoga ini jadi kerjasama yang saling menguntungkan. Saya rasa udah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah saudara-saudara. Kalau saudara-saudara nggak setuju, silahkan bikin konten sendiri. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!